Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan benar-benar channel ini bisa memberi inspirasi, edukasi, motivasi, dan syukur bisa memberi solusi. Hari ini saya bertemu dengan tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Siti Suroh MA, peneliti senior di Pusat Penelitian Politik LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Apa kabar? Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kabar saya sugeng siang. Matur nuwun ini sudah diundang Pak Bambang Sadono. Luar biasa ketemu lagi, tidak sedang menjadi DPD RI. Ya, Prof, ini kan hari-hari ini itu sambutan ya, artinya dalam arti pro dan kontra terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini kan menurut saya sangat luar biasa. Artinya semua ormas keagamaan kayak bersatu padu, semua tidak setuju. Nah, ini kan yang tepat bicarakan Prof. Siti Suroh karena bidangnya kan politik. Nah, saya pengen tahu ini apa ini, gejala apa kok situasinya seperti ini gitu. Monggo, Prof. Gejala apa? Jadi Pak Bambang, kita ini kan 22 tahun bersepakat untuk menjalankan sistem demokrasi, ya. Sejak tahun 98 mengikuti mundurnya Pak Harto atau tumbangnya Orde Baru, ya. Kita bersepakat untuk menjalankan demokrasi. Lantas demokrasi yang kita jalankan 22 tahun terakhir ini tentu, gitu ya, tidak hanya berdampak pada pemilu dan pilkada saja dan tumbuh kembangnya partai-partai politik banyak itu, gitu ya. Tapi juga kita menyaksikan fragmentasi yang luar biasa. Kekuatan politik kita terfragmented, gitu. Lalu juga masyarakat kita terfragmentasi, gitu. Dengan fragmentasi seperti itu tentunya tidak tanpa konsekuensi-konsekuensi logis, apalagi gitu ya. Dengan adanya pemilu 5 tahunan, pilkada 5 tahunan, dan luar biasanya pilkada langsung yang kita lakukan itu sejak 2005 sampai 2018 itu lebih dari 1.500, Pak Bambang. Banyak sekali, pemilu nasional 5 kali. Pertanyaan mendasarnya dan pertanyaan utamanya adalah, ini sebetulnya semua yang kita tapaki, kita langkahi ini memberikan dampak positif tidak terhadap tentunya negara bangsa kita, masyarakat kita. Dan terutama ini inline tidak dengan 4 konsensus dasar kita. Baik Pancasila, gitu ya, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, demikian juga dengan NKRI kita, keutuhan NKRI kita, dan Bhinneka Tunggal Ika kita. Dan belum lagi dengan nilai-nilai budaya terkait Pancasila, gitu ya. Ini kan sebetulnya kita tidak boleh lupa sejarah. Ya, ini jas merah. Tidak boleh lupa sejarah kita. Bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang memiliki nasionalisme tinggi. Bangsa yang memiliki patriotisme yang juga tinggi, besar sekali, kan gitu. Jadi begitu diletup, disenggol, disentuh saja hal-hal yang berkaitan dengan ideologinya, apalagi 4 konsensus dasarnya, itu bangkit semuanya. Jadi ini test case sebetulnya secara tidak langsung inisiatif dari DPR, ya, kan DPR menggunakan hak inisiatifnya. Dulu kala tidak punya hak inisiatif itu. Dengan mengajukan RUU haluan ideologi Pancasila. Gitu. Dibacalah draftnya itu oleh tentunya akademisi, mahasiswa, ormas, gitu ya, para purnawirawan TNI, Polri, gitu, semua kita profesional, gitu. Lah di situ mulai. Jadi kalau kita uji sebetulnya bangsa Indonesia itu nggak usah dipertanyakan. Cinta sekali pada Pancasila. Jadi siapapun yang mengurangi, baratnya
titik koma, satu kalimat, satu kata pun itu akan dipersoalkan, Pak Bambang. Itu masalahnya. Jadi sudah teruji. Kita akan merayakan Indonesia ini kan merdeka 75 tahun, Agustus ini. Dengan begitu usia kita kan sudah bukan senja lagi gitu ya, sudah sepuh kan gitu. Dengan usia yang sepuh ini, apa yang sudah kita lakukan selama ini kan gitu. Dan apa yang belum. Nah inilah hebatnya para pendiri bangsa, Pak Bambang, menurut saya, ketika mengkonseptualisasikan NKRI Indonesia yang negara kesatuan yang berbentuk republik, itu pasal 1 ayat 1 ya. Pak Bambang sudah di luar kepala lah karena sudah di MPR lama gitu ya. Itu menurut saya memang sudah menyatu. Jadi tidak benar kalau dikatakan kita tidak memahami 4 konsensus dasar tadi, khususnya Pancasila. Iya, ya Bro. Ini inisiatif DPR. Tetapi kan yang namanya inisiatif DPR itu bukan terus kemudian anggota-anggota DPR karena berpikir gitu kemudian membuat rancangan undang-undang. Mestinya kan ada serapan-serapan atau usulan-usulan dari masyarakat. Kalau menurut Profesor, kira-kira ini dari mana ini inisiatornya ini? Iya betul. Jadi kan ini dari fraksi ya, mungkin fraksi tertentu gitu. Kita tidak tahu, tapi menurut informasi-informasi ini kan inisiatornya khususnya dari PDI Perjuangan gitu loh. Kalau betul PDI Perjuangan, lalu siapa sebetulnya perumusnya kan gitu. Karena harus ada naskah akademiknya Pak Bambang, seperti Bapak waktu di DPD RI kan. Jadi harus ada naskah akademiknya yang berargumentasi secara filosofi, secara sosiologis gitu ya, secara banyak dimensi yang harus digunakan untuk sampai pada satu, katakan nantinya bunyi pasal-pasal itu kan gitu. Ini yang terbaca, ketika terbaca oleh publik draft tadi itu sangat tidak readable gitu kan. Dan bahkan dianggap mengancam. Jadi menurut saya yang namanya, kalau kan sering NKRI harga mati final kan, sama Pancasila ya seperti itu juga gitu. Jadi jangan diotak-atik lagi, itu yang saya katakan. Iya Prof. Kalau membaca narasi di RUU itu memang ada yang bisa ditrace ya, jadi bisa melacak ke mana. Saya tidak tahu fraksinya, tapi paling tidak itu adalah pikiran-pikiran Bung Karno pada pidato 1 Juli. Itu yang ada kata-kata ketuhanan yang berkebudayaan, kemudian yang ada pemerasan Pancasila menjadi Trisila. Itu kira-kira itu yang bisa terlihat. Bagaimana kalau menurut Profesor? Iya, Bung Karno ini kan brilian Pak Bambang. Iya. Ini sosok pemimpin kita yang brilian, yang kita kagumi, segani, dan tidak hanya Indonesia, bahkan negara dunia pun gitu ya. Masyarakat dunia pun juga bangga ya ngelihat Bung Karno. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau itu kan di tataran beliau mengajak diskusi gitu loh. Di tataran belum final, mengajak diskusi. Itulah karakter Bung Karno, mengajak diskusi bagaimana ini kalau diperas menjadi 3 sila, 1 sila, bagaimana kalau diberikan nuansa gitu ya. Beliau tuh dimensi seninya itu tinggi. Jadi punya nuansa seni yang juga tidak rendah, tinggi kan gitu. Karena memang punya secara biologis ada keturunan seni kan seperti itu. Orang insinyur yang juga punya perspektif seni gitu ya. Sense of yang dimana beliau itu selalu kuat dalam berpikir, tidak hanya monolog tapi berdialog kan gitu. Nah ini yang harusnya dipahami, diterjemahkan oleh kita semua secara utuh, secara kontinu, tidak sepenggal-sepenggal itu. Gitu. Jadi kita sudah menerima Pancasila yang sudah dikemas secara formal, legal formal, melandasi gitu ya semua pasal ayat yang ada di konstitusi. Demikian juga hidup kita. Nggak mungkin Indonesia tanpa Pancasila. Saya masih ingat ketika sekolah di Australia, S2 saya, S3 saya, dan profesor saya mengatakan,
city, Indonesia is really unique, katanya dia. You have Pancasila. Kata. Dan saya langsung terketuk begitu dengar profesor saya mengatakan Pancasila. Oh, dengan berbinar-binar kita jelaskan gitu kan, apa Pancasila itu dan sebagainya. Jadi kekhasan kita Pancasila di situ. Dalam keadaan menjadi polemik, Pak Bambang, karena kita ini sedang dilanda gitu ya, disharmoni sebetulnya. Hanya karena kita memang menuju kematangan politik yang belum firm, kan gitu. Setelah 22 tahun kita diajari berdemokrasi, berkontestasi, berpartisipasi, gitu kan. Lalu adalah apa istilahnya fluktuasi, gitu ya, dalam hal soliditas kita. Jadi tidak selalunya kita solid, tapi lalu ada terkesan keterbelahan dan sebagainya hanya karena aspirasi atau mungkin preferensi masyarakat atau komunitas dalam memilih, kan gitu. Nah, dalam keadaannya seperti ini ya tentu akan jadi semrawut kalau diteruskan. Iya. Jadi itu kan pidato 1 Juni itu Bung Karno itu. Kemudian ada atau setelahnya atau sebelumnya itu ada pidatonya Supomo, ada pidatonya Muhammad Yamin. Kemudian kan disepakati di panitia 9 yang pimpin Bung Karno juga, panitia 9 yang akhirnya dirumuskan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Jadi sebenarnya itu kan sudah kesepakatan yang Bung Karno sendiri yang pimpin gitu. Jadi kalau sekarang itu mau digeser-geser, ya itu mengulangi lagi perdebatan yang berdarah-darah pada waktu itu. Kira-kira gimana kalau pendapat Profesor? Iya, Pak Bambang bagus sekali ya, menyampaikan argumentasi itu. Jangan lalu kita menjadi pendiri bangsa yang kedua gitu ya. Seolah-olah kita ingin mendapuk diri kita jadi pendiri gitu ya. Setelah Indonesia merdeka 75 tahun, lalu ada semacam penafsiran ulang, lalu siapa-siapa yang akan menafsirkan dan sebagainya. Menurut saya endingnya bisa silang sengkara, tidak mungkin itu. Betul. Karena bagaimanapun membubarkan Indonesia secara secara menurut saya secara secara langsung, bukan tidak langsung lagi, secara langsung batal demi hukum Pancasila sebagai landasan, sebagai way of life kita, sebagai tentu yang kita pegang teguh. Gitu. Jadi ini kan perdebatan lama dan mendasar yang diselesaikan dengan cukup arif dan bijaksana kan? Sampai penghilangan 7 kata itu kan antara lain demi kebersamaan itu, Prof. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, Prof. Ini kan banyak yang meminta supaya RUU ini dihentikan, dibatalkan, di macam-macam ini. Ini bagaimana caranya? Iya, Pak Bambang, kita sedang menghadapi permasalahan bangsa yang serius. Tidak hanya kita setelah menggelar pemilu 2019, lalu sekarang para elitnya gayeng gitu ya, tapi di akar rumput kan belum gayeng, kan gitu. Itu satu. Yang kedua, kita mendapatkan musibah yang juga dahsyat dengan COVID-19 ini. Ya memang bukan hanya Indonesia, tapi kita ngomong Indonesia sekarang. Bagaimana aktivitas ekonomi perdagangan kita nyaris berhenti total, kan gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang bisa mendinamisasi ekonomi kita ya surut, kan gitu. Tidak ada, seolah-olah tidak ada kehidupan, semuanya sepi gitu, senyap. Kita work from home gitu ya. Kita tidak perlu lagi gedung-gedung kantor, seolah-olah seperti itu. Jadi kehidupan pola hidup kita berubah dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, modalitas kita itu adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Jangan dites-tes lagi, testing the water, bahwa apakah ini akan ada resistensi, apakah ini akan menimbulkan ini. Jangan, itu sudah jelas. Kita
it goes without saying bahwa rasa nasionalisme kita, meskipun kita kelihatan seolah-olah ogah Pancasila, enggak, sayang sekali kita sama Pancasila. Jadi jangan diuji lagi lah, siapapun itu gitu. Jadi tidak perlu mengulik-ngulik hal yang sudah sangat jelas jawabannya. Ini kan namanya dalam keadaan kita bencana seperti ini, tapi dimensi politik kita masih dikentalkan terus oleh para elit. Gitu. Nah ini elit-elit yang seperti ini Pak Bambang yang tidak sangat concern gitu ya dengan persatuan Indonesia, dengan tentunya menjaga gitu ya kedaulatan kita, harmoni gitu ya, harmoni sosial kita. Jadi ancaman terhadap kohesivitas sosial kita, munculnya disharmoni itu nggak terfikirkan oleh mereka. Yang penting kepentingannya, targetnya terpenuhi kan gitu. Nah ini yang kita harus sampaikan, kita harus lantang sampaikan gitu ya, bahwa kita semua ini warga negara yang punya hak yang tentu dari perspektif demokrasi itu egalitarian. Kita juga punya ownership gitu ya terhadap negara bangsa ini. Kita cintai negara ini. Semua masyarakat warga negara ini punya hak yang sama dan dilindungi oleh konstitusi kita. Jadi tidak boleh ada yang jumowo gitu ya, merasa yang paling punya negara ini lalu mau dikelola sedemikian rupa, dipayungi secara hukum. Nah sudah dipayungi secara konstitusi itu kan tinggi sekali. Sumber dari segala sumber hukum itu konstitusi. Diturunkan menjadi undang-undang ini pripun ini kan gitu. Ya. Dan namanya haluan lagi. Iya itu. Prof, ini kan di dalam proses legislasinya kalau benar sudah disepakati sebagai inisiatif DPR, ini kan prosesnya tinggal kemudian rapat dengan pemerintah. Jadi pintu masuk masyarakat ini kalau ingin menghentikan, merubah atau menambah itu pintu pertama pemerintah, pintu yang lain adalah fraksi-fraksi. Nah, ini apa saran Prof Siti untuk supaya apa tadi yang dikeluhkan masyarakat itu benar-benar didengar gitu ya. Akomodasi ya. Iya, bahwa di DPR itu kan ada 9 fraksi Pak Bambang. 9 fraksi partai politik ya, fraksi di sana. Jadi belum tentu 9 fraksi itu iya semua tidak gitu ya. Meskipun dalam posisi koalisi mendukung pemerintah. Ada berapa partai di situ kan banyak, ada sekitar kalau nggak salah 6 gitu. Tapi bukan berarti semua setuju, tidak. Apalagi melihat dari semua elemen itu vokal sekali, resisten, menolak dan mengatakan hentikan dan tolak kan gitu. Nah ini artinya kan ada pemerintah itu BPIP dalam hal ini. BPIP sebagai institusi baru, sebagai lembaga baru yang didirikan belum genap 3 tahun kan gitu ya. Jadi menurut saya BPIP harus mawas diri. BPIP harus introspeksi diri dan melakukan evaluasi. Apa yang akan dilakukan oleh BPIP dan apa sebetulnya menjadi tugas pokok fungsi dari BPIP gitu sehingga tidak melampaui batasnya. Gitu. Kalau saya sendiri sejak awal memang tidak bersetuju. Karena kita sudah hapuskan PP7 dan kita sudah waktu itu juga tahun 98 segera setelah tumbangnya Orde Baru tidak ada lagi P4 PP7. Lalu kita tidak punya semacam acuan, rujukan kan gitu ya. Bahwa Pancasila seolah-olah dilupakan ketika kita bersepakat demokrasi. Itu kesalahan besar. Jadi kita tidak boleh lupa. Yang kita pentingkan bukan gedungnya Pak Bambang tentang Pancasila ini. Bukan gedungnya, personel yang mengurusi, lalu bukan. Tapi Pancasila itu perlu dibaca, dipahami, diimplementasikan, dan diperbanyak sedemikian rupa role modelnya, teladannya. Mulai dari para elit di nasional, provinsi, kabupaten, kota, turun sampai ke desa. Semua kita bisa menunjukkan bahwa ini loh sosok pribadi-pribadi warga negara yang berpancasila. Tutur kata dan tindakannya sangat Pancasilais. Kan gitu. Bukan saya Indonesia, saya Pancasila. Habis itu porak-poranda membuat kreasi macam-macam yang mengharu biru kita semua. Kan gitu. Jadi kalau kita belajar dari Bung Karno, Prof, Bung Karno kan mengatakan
bahwa Pancasila itu bukan dari pikiran saya, bukan dari hasil apa ya, betul. tapi Ya, ini benar-benar digali dari budaya masyarakat. Jadi kalau mau iya. mengerti Pancasila harusnya lebih banyak ke masyarakat kan gitu. Jadi bukan malah kita pengen ngajari kan gitu. Itu poin besarnya di situ, Prof. Iya, Pak Bambang. Itu poin besarnya ada di situ. Jadi iya, poin besarnya ini tumbuh kembang dari nilai-nilai budaya mulia kita. iya, Diambil dari bottom up kan gitu ya. iya, Diterjemahkan dalam satu narasi-narasi yang tentunya khas Indonesia. iya, Nah, kalau filosofinya kita dapat, asbabun nuzulnya kita tahu seperti itu, mungkin tidak neko-neko juga kita iya, gitu, mau apa gitu. Dalam keadaan kita yang terhimpit iya. oleh dampak-dampak konflik yang Ya, seperti itu. Prof. Ya, Sekarang seandainya ya kita mau mencari solusi ini sudah ya, tegangannya menurut saya sudah sangat tinggi ini. ya, Mencari kompromi, mencari solusi apa betul. yang terbaik untuk kepentingan bangsa. Kira-kira usul Prof Siti apa? Betul, usul konkret ya. Ini Ya, pertanyaan yang sangat cerdas ini menurut saya. Jadi konkret solusi, opsi solusi yang perlu dilakukan menurut saya buatlah langkah-langkah strategis dari DPR itu kembali ke tugas pokok fungsinya. Apa tugas pokok fungsinya? Melakukan pengawasan yang konstruktif. Lalu juga yang kedua adalah legislasi. Jadi membuat undang-undang. ya, Dan ketiga adalah budget. Lah, dalam konteks membuat undang-undang, tolong juga dilihat mana prolegnas gitu ya. Jadi di daftar iya, prioritas itu undang-undang yang harus iya, dikedepankan. Jangan seperti kemarin. Ada undang-undang minerba gitu kan. Lalu ada undang-undang yang kontroversial juga yang iya, dipaksa dari Perpu iya, menjadi Undang-Undang 2 nomor 2 tahun iya, 2020 gitu kan. Dan bahkan terlontar dari anggota dewan sendiri yang ada di fraksi di DPR, di Komisi 3 bahwa iya, sebetulnya pasal-pasal yang ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu mereka juga sepakat. iya, Mengapa kita memaksakan iya, kehendak menyetujui gitu mengesahkan satu undang-undang yang menjadi payung padahal itu iya, menimbulkan kontroversi dan ketidakmanfaatan bagi tentunya negara bangsa ini. Lah ini harus dihentikan. Pola pikir mindset kita itu Pak Bambang iya, yang harus diluruskan. Oleh karena itu, selain saya mengusulkan tadi itu solusinya introspeksi, mawas iya, diri dari DPR, kembali ke tugas pokok fungsi utamanya dan memahamilah ketika iya, membuat undang-undang itu filosofi teks dan konteksnya gitu iya, ya. Apa konteksnya tepat saat ini itu lalu iya, menyodorkan undang-undang rancangan undang-undang HIP iya, kan gitu. iya, Haluan ideologi Pancasila. iya, Tepat tidak? Konteksnya iya, dapat nggak? iya, Apa nanti filosofinya nggak dipertanyakan? Teksnya juga dianggap silang sengkarut gitu ya dan sebagainya. Nah itu iya, difikirkan menurut saya. iya, Jadi DPR memang punya staf-staf ahli dan bisa melakukan dengar pendapat dan sebagainya. Nah dalam konteks itu tentunya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dibuatlah naskah iya, akademiknya. Kira-kira kalau dikonsultasi publikan, apakah juga mendapatkan iya, respon dan sebagainya. Logikanya kan seperti ini, rasionalnya Pak Taman. Satu rancangan undang-undang yang memberikan kemanfaatan pada negara bangsa, apalagi kepada masyarakat, mungkin menurut saya hanya orang gila saja yang resisten nih. iya, Tidak mungkin. iya, Logikanya kan seperti itu. iya, Kalau itu mendapat bisa memberikan kemanfaatan yang besar iya, bagi kemajuan Indonesia, gitu kan? Lalu iya, semakin mengokohkan iya, keberadaan Indonesia, masyarakat juga tidak dirugikan. Mana ada iya, resistensi, Pak Bambang. Dari iya, waktu ke waktu kan selalu masyarakat iya, resisten terhadap rancangan undang-undang yang memang seringnya tidak berpihak pada rakyat kan gitu. iya. Nah Jadi, ini iya. yang percuma juga namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, Bro. Kita punya pengalaman ketika mau mengesahkan rancangan undang-undang mengenai KUHP. Itu menurut saya isinya lebih merupakan teknik
teknis pemidanaan. Itu saja akhirnya orang turun besar-besaran dan akhirnya ditunda. Apalagi yang ini nih menyangkut politik besar dan agama gitu. Artinya backgroundnya ini kan tokoh-tokoh agama. Nah karena itu tadi saya tanya ini terus solusinya gimana kalau masing-masing sama-sama ngotot gitu. Ya tidak mungkin ya menurut saya. Bangsa Indonesia itu Pak Bambang, saya masih optimis positif Pak Bambang. Bangsa Indonesia itu memang memiliki wisdom. Begitu puncaknya, seperti kita asumsikan Pilkada DKI Jakarta akan meledakkan kerusuhan luar biasa, kan gitu. Tidak, gitu kan. Jadi pada sebelum puncaknya kulminasi itu, mulai ada semacam cooling down. Ya. Itu kekhasan orang Indonesia, Pak Bambang. Jadi ada filosofi yang kita sendiri dalam kehidupan itu enough is enough gitu ya. Jadi cukup sudah, kita sudah akan kembali. Jadi kita sama-sama introspeksi, kita tahu diri bahwa ini memang merugikan negara, merugikan kita semua, oleh karena itu jangan diteruskan. Kan gitu. Jadi kita punya wisdom itu. Dan saya sangat yakin, positif, bahwa wisdom itu yang akan mengedepan. Ya, Prof. Saya kira kuncinya sebenarnya kalau mau dibuat sederhana, yaitu kuncinya di pemerintah dan di pimpinan-pimpinan partai. Karena anggota DPR ini, ya apapun kalau pimpinan partainya mengatakan balik kanan. Jadi, jadi kalau mereka bisa bersepakat, ya mudah-mudahan ada jalan keluar, entah bentuknya seperti apa, apakah ditunda, dibahas lagi, atau mungkin pasal-pasal yang krusial diperbaiki, itu kira-kira. Mungkin masih ada saran-saran dari Prof Siti. Betul, jadi tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa sebetulnya fraksi-fraksi di DPR ini kan juga merupakan perpanjangan partai. Jadi tangan partai. Tentu kalau ketua umumnya, pimpinan partai politik mengatakan cukup, diam, gitu, sudah selesai semuanya. Dan mereka hanya diutus, kan gitu. Jadi tidak mungkin Pak Bambang, seorang pimpinan partai gitu ingin menyaksikan negara ini hiruk pikuk terlalu rusuh gitu, tidak ada. Menurut saya logikanya tidak dapat gitu ya. Jadi sebelum ini berlanjut, apalagi ini kan juga ada resistensi dan penolakan dan mengatakan tidak dari MUI. MUI itu adalah gabungan dari seluruh ormas-ormas besar Islam kan gitu. Jadi menurut saya jangan dianggap sepele, jangan dientengin gitu ya. Bahwa kita sebagai negara bangsa, nation state gitu ya, kita bangun ini dengan berdarah-darah, jangan lagi dilukai kan gitu. Jadi cukup karena bagaimanapun juga kalau ini testing the water, kalau menurut saya sudah cukup menunjukkan buktinya konkret bahwa kita semua cinta Pancasila. Jangan ada keraguan bahwa akan ada yang mengubah Pancasila dengan ideologi lainnya gitu ya. Entah kanan, entah kiri, entah tengah, entah apalah gitu ya. Tetap Pancasila. Kalau nggak Pancasila bukan Republik Indonesia kan gitu. Nah ini yang harus disampaikan menurut saya sehingga kita ini kan masih ada saling tidak percaya. Karena demokrasi kita itu sebetulnya tidak membangun values, tidak membangun nilai-nilai, termasuk nilai-nilai yang positif, yaitu bagaimana public trust gitu ya, itu atau trust building gitu ya, membangun trust itu diutamakan. Karena ini modalitas sebetulnya, modal dasar dari membangun demokrasi itu adalah untuk menumbuh kembangkan rasa saling percaya, sehingga rasa saling percaya, rasa saling menghormati, tidak ada sedikit-sedikit sudah langsung menstigma gitu ya, menghujat dan sebagainya. Kenapa? Kita sedang tidak bersatu gitu ya. Kita sedang terbelah. Kita sedang melakukan political othering. Kamu adalah kamu, saya adalah kamu, saya, kami, kita kan gitu. Mereka kan gitu. Jadi political othering itu yang menjadikan kita tersekat-sekat gitu. Tidak saling merasakan sebagai satu komunitas besar. Ini rumah Indonesia RI, NKRI ini rumah besar kita warga negara Indonesia. Kan sepertinya harusnya seperti itu. Nah, kalau ada common danger, sekarang common danger ini, awal dari common danger datang bahwa kita diusik dengan Pancasila kita yang diotak-atik kan gitu. Nah ini, jadi ada
satu ancaman bersama dan kita rasakan ancaman bersama itu sehingga kita lalu semuanya jadi kampus, mahasiswa, ormas, aktif, profesional merasakan terganggu. Purnawirawan juga, Bro. Oh iya, Purnawirawan betul. juga. Para purnawirawan TNI, Polri, tadi saya sudah Iya, sebutkan iya, pertama. iya. Jadi menurut saya jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Ini sangat serius, mendasar, gitu. Sehingga apapun itu akan dilawan, kan gitu. Baik, Prof. Terima kasih pesan-pesannya sangat sangat terasa lah apa yang ingin disampaikan Prof. Siti Zuhro. Saya kira bagaimana mencari solusi sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan jangan khawatir. Ini Pancasila nggak usah dijaga-jaga juga semua bangsa Indonesia sudah menjaga secara otomatis. Iya, Sekali lagi terima 270 kasih. penduduk Indonesia menjaga. Prof. Siti Zuhro sudah hadir bersama kami di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan benar-benar bisa mewarnai perbincangan politik karena Profesor adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik LIPI. Terima kasih, Prof. Ya, Ini pasti terima kasih Pak Bambang. masih diundang kemana-mana untuk bicara soal ini. Ya, mudah-mudahan memberi pencerahan. Ya, sekali Amin. lagi terima kasih, sukses. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.